Dan pas mau makan mie tiba-tiba ada babi. Apa? Babi Babi. Cikuray. Dan babinya tuh segede apa? Segede kambing ya. Buset, gede banget babi Gede hutan banget ya. itu. Nah di pertengahan pos 7 ini kan masih gelap. Salah satu teman gue pasti tanjakan nih, kan gue di depan dia. Dia bilang, buru-buru mak, buru. Kata gue, kenapa anjir? Buru-buru gitu, kayak ketakutan banget. Dan di situ ternyata dia ngelihat di pohon ada kuntilanak. Cuma kuntilanaknya kayak ngebelakangin dia gitu. Nah pas foto-foto, Canggih tiba-tiba teriak, kan kita lagi duduk. Dia langsung apa? Langsung apa? Berdiri langsung Berdiri. bilang awas ya. Kita kan pada cengok, kenapa sih yang gini gitu. Kaget lah. Ya. Enggak, waktu itu kan waktu si abangnya udah pergi, dia bilang itu abang-abang bakal tercilak tuh yang foto-foto di situ. Kata gue kenapa? Ini di situ di dekat babi itu ada kuntilanak penjaga pos 6 yang gede itu. Baru gue bilang keren lu foto sama babi. Iya. Ternyata Kok ada bisa kuntilanak. kata? Ya gue kata si kecil, nah pas di foto tuh jadi kuntilanaknya kayak di belakang pohon kayak ngintip gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di level 2 bersama saya Agustin. Oke, balik lagi di level 2 dan sekarang kita masih bersama Bang Rama yang merupakan seorang pendaki. Sebelumnya Bang Rama udah ceritain tentang Gunung pendakian Salak. di Gunung Salak. Di mana itu adalah kampung halaman kita. Dan saya belum pernah ke Gunung Salak. Semoga nanti tercapai teman-teman. Amin. Karena itu adalah kampung halaman kita lah ya, harus ditengokin istilahnya. Nyaba lah. Ini nyaba. Oke Bang Rama, kalau sekarang mau cerita tentang pendakian lagi? Iya. Oke. Nah kalau horor pendakian doang kali. Oke, berarti sehari-harinya biasa aja ya? Ya biasa aja gitu. Oke, flat ya. Oke, sekarang mau cerita tentang pendakian kemana Mungkin nih? ke Gunung Cikuray ya. Ini nggak terlalu serem tapi unik banget gitu. Unik, oke. Iya, unik. Oke, buat kalian nih yang belum tahu Bang Rama dan yang mau kepoin Bang Rama, bisa ke channel. Rama Komaru Zaman. Oke, itu tentang pendakian aja. Yang pendakian kata rata-rata tentang apa? Biaya pendakian. Oke, tuh Vlogging. buat kalian yang kepoin, yang kepo tentang berapa sih pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk mendaki ke gunung-gunung, Iya, ke gunung bisa ini. ke channelnya Bang Rama. Oke, kita langsung lanjut aja ya Bang. Iya, Tentang pendakian ke gunung Cikuray. Cikuray itu di daerah Garut. Jawa Barat ya? Jawa Barat, ya. Oke. Nah, oke kita mulai ya. Oke. Jadi ini mungkin cerita apa? Awal gua nemuin mistis di gunung. Itu Di justru di Halayan Cikuray, sebelum ke Cikuray. Salak ini. Oke. Ya ini tahun apa? 2019 ya. 2019. Waktu masih sekolah ini, kelulusan SMA, SMK. Iya, SMA. SMK. 2019 baru lulus. Iya dong, masih muda Wow. dong. Oke. Oke, jadi cerita awalnya ini cerita awal gak langsung Cikuray ya. Jadi kita cerita dari dulunya dulu. Oke, sebelumnya. Ya, sebelumnya. Jadi sebelumnya waktu itu gua teman gua ngajakin ngecamp nih. Satu apa namanya Jaki itu ngajakin camp. Dan pokoknya ngecamp waktu itu kita tuh berlima, 6 atau 5? 6 ya. 6. 4 cowok, 2 cewek. Oke. Nah, kita ngecamp waktu itu kan ngecamp di daerah Gunung Salak. Jadi ini cerita awalnya dulu ya. Ya. Jadi ada ceweknya tuh salah satu teman gua namanya Anggi gitu. Nah, pokoknya kita berangkat malam ngecamp di gerbang Kawah Ratu. Kita ngecamp situ bikin tenda dan agak malaman baru kita biasalah gua sama teman-teman gua mau nyari kayu bakar. Oke. Dan posisinya teman gua nih si Anggi lagi di atas kan, di atas bawah. Kayaknya ini ke bawah gua di bawah itu nyari kayu bakar. Dan si Anggi di atas duduk di hemok. Tahu hemok kan? Tahu. Nah, duduk di hemok ngapain ngeliatin gua nyentar-nyentar gitu. Pas gua nyari kayu bakar, nyari kan ya, pas dia langsung bilang sang gini, Rama, di depan lu ada apa itu putih apa putih-putih kecil, matanya apa hidup gitu, bukan hidup, nyala gitu. Kata gua, lah mana gak ada, gua cari, gua kuliahin, gak ada, itu di depan lu gitu, gak ada Gi. Dia langsung lari dong ke tenda. Tapi lu emang gak lihat sama sekali. Dia lari ke tenda dan gue gak nanya ya, dia pokoknya dia gak mau keluar tenda gitu, kayak ngeliatin kayak gitu, kayak takutan banget. Iya iyalah gila. Dia lagi nyari kayu bakar lihat kayak gitu. Ya udah kita bikin api unggun ya, tapi si Anggin ini gak keluar tenda sama sekali, kayak takut gitu ngeliatin kayu bakar gitu.
kenapa Gi enggak gitu kata dia gak mau ceritakan ya. Ya udahlah di itu pokoknya malam kita tidur di tenda, kita tidur barengan kan, tendanya tenda gede juga. Dan anehnya waktu subuh jadi double layer kita, playlist kita tiba-tiba ada yang narik gitu, yang ngopotin. Dinopotin. Itu ya itu kayak aneh gitu pokoknya. Ada tangannya Enggak, gitu. kalau Apa tiba-tiba seret gitu ya. Itu gue gak pikiran kayak gitu sih, kayak ya udahlah gitu. mungkin angin apa itu, tetap berpikiran positif ya. Ya dan paginya tuh gak ada apa-apa kan, nyampe rumah baru gue nanya ke Anggi, Gi semalam lu lihat apa gitu. Nah di situ baru ceritain sama dia. Jadi cerita awalnya nih si Anggi cerita ke gue. Jadi awalnya tuh dia sama teman-teman gue nih, gue juga diajak ke itu cuma gak ikut. Jadi naik ke Gunung Kapur sama teman-teman gue, ngecamp. Sebelumnya dia. Ngecamp ke Gunung Kapur sama teman-teman gue itu. Dan gue waktu itu gak ikut. Dia ngecamp ke Gunung Kapur, biasa jalan sore gitu. Naik sore di pertengahan jalan dia deket tempat camp lah, dia ngeliat ke arah depan gitu. Dia ada apa? Ada sesosok sekeluarga itu. Satu keluarga. Kayak apa? Ibu, bapak-bapak, anak kecil satu, dan satu lagi ada kayak bayi digendong tuh. Dia tuh jadi keluarganya itu senyum ke si Anggi nih, kayak semuanya tuh kayak senyum, kayak nyapa gitu. Terus si Anggi pas mau nyamperin keluarga itu, tapi ditarik sama temen gua. Mau kemana Gi gitu? Itu di depan ada itu, katanya ada orang. Pas dia ngeliat itu udah gak ada gitu. Dan ternyata jauh itu jalur jurang gitu. Jadi kan kalau dari dia samperin berarti jahat. kayak gak tahu sih. Iya kan. Tuh ada teman gua yang narik itu. Nah dari situ kan teman gua nggak ada apa-apa itu, nyampe pulang. Nah si Anggi kan pulang, jadi BTW maaf nih, dia tuh ibu bapaknya udah pisah itu. Jadi dia pulang ke rumah bapaknya. Di rumah bapaknya tuh gak ada, cuma ada adiknya dia, adik tiri. Adik tiri, 3 adik tirinya. Dan pas nyampe rumah itu dia tuh aneh, ada sosok anak kecil di rumahnya tuh. Anak kecil yang dia temuin di kawah Gunung Kapur. Dan dia tuh ngobrol sama anak kecil tuh, itu siapa itu, ngobrol biasa gitu. Nyampe dia tuh nanya ke adeknya kayak, itu siapa sih anak kecil, ada orang. Dan adeknya tuh bilang mana gak ada siapa-siapa gitu. Dan dari situ si Anggi tuh jadi suka kerasukan, kayak si anak kecilnya tuh pengen temenan sama. Cuma dia tuh agak nolak gitu, jadi gak mau lah gitu, aneh-aneh banget tuh sama Ya kayak iyalah gitu. ngapain temenan sama yang kayak gitu kan. Ya kok gue emosi. Nah dari situ dia sering kerasukan, nyampeinnya dia kayak nerimainnya udahlah gitu. Dia yang penting kan dia niatnya baik itu si anak kecil tuh. Jadi sosok anak kecilnya tuh kayak apa ya, kecil itu, kecil Tapi cantik, katanya berambut, cuma dia bisa tiba-tiba bisa berubah jadi gede gitu. Jadi awalnya kecil itu perempuan? bentuk aslinya kecil ya. Jadi dia bisa berubah jadi wujudnya gede itu, kayak bisa berubah itu bentuk itu, berubah ukuran lah. Dan anak kecil itu namanya kan dia panggil biasanya si kecil ya. Jadi si anak kecil itu kayak ngejagain banget sama si Anggi. Jadi kalau ada apa, kalau misalnya dia diajakin teman yang lain kayak mau yang ke hal-hal negatif itu, dia pasti di jalannya katanya kerasukan kayak gitu. kayak dilarang ya. Jadi pernah suatu saat gitu waktu tahun baru gitu, dia tuh kerasukan waktu tahun baru tuh. Dia main sama teman dia, tapi pas malamnya dia kerasukan itu di motor, nyampe dibawa pulang. Itu di motor dia dibonceng kan, tapi Iya, tapi kalau diajakin main sama teman-teman yang baik gitu, jadi dia tuh nggak ada apa-apa. iya normal. Jadi pokoknya kalau dia main tuh dia kayak izin dulu sama si kecil tuh. Izin dulu Izin dong. dulu. Jadi mereka benar-benar udah berteman ya. Kayak ya udah berteman tuh. Dan si kecil ini tinggalnya tuh di rumah bapaknya si Anggi jadinya. Di kamar pojok, di pojok. Tapi kalau si Anggi pergi ke rumah ibunya gitu, anak kecil itu ikut nggak? Nggak tahu kalau itu sih, nggak nanya gitu. Di situ jadi di pojok tuh, di pojok ruangan tuh, di kamar pojok, kayak gudang lah gitu. Jadi tinggal di situ. Jadi kalau apa misalnya kamar itu suka acak-acakan ya. Kayak misalnya misalnya udah dirapihin baju nih, terus ntar lama-lama acak-acakan gitu. Iya, kerja 2 kali dong. Jadi agak jail juga sih. Iya, mungkin kan dia jahil karena kesepian kali. Nah dari situ kan gua udah tahu, oh jadi yang datang tuh waktu malam itu si kecil. Iya dia datang cuma ngecek doang, katanya takut yang dia ada apa-apa. Iya, nah gitu.
Nah oke dari situ kan gue cerita sama teman-teman gue, oh si Anggi kayak gini, gue percaya gitu. Ya. Nyampainya gitu, ya percayalah gitu, cerita-cerita kayak gitu. Mm. Temannya juga satu lagi cewek udah tahu gitu. Mm. Jadi pokoknya pas waktu itu kan kelulusan SMK itu. Mm. Kebetulan gue sekolahan masih Anggi, cuma beda kelasan doang gitu. Oke. Sama teman-teman yang lain juga. Kayaknya kita punya teman gitu, teman yang soal camp, kayak punya, Oke. tapi beda-beda kelas gitu. Iya, Terus iya. kan naik gunung. Nah waktu itu kan rencanain pengen perpisahan di gunung gitu, kayak sebelum semuanya kerja lain tuh Oh, pengen iya, ke iya, gunung iya. dulu gitu. Mm. Ya udah, jadi kita nentuin ke Gunung Cikuray, Garut. Awalnya sih emang teman-teman ngaragu ini ngajak si Anggi nih. Kayak kan udah punya kayak gitu, kayak takut gitu. Mm. Cuma ya karena diyakinin sama si Anggi, gak apa-apa katanya. Gue gak bawa si ini kok gitu. Gue kalituin. Ya udahlah, akhirnya kita jadi juga ke Gunung Cikuray. Waktu itu lumayan sih, ada berapa ya? 8 kalau nggak 7 sih. Pokoknya ceweknya 2 aja. 7 kayak. 7. Ceweknya 2, sisanya laki-laki. Oke. Nah kita berangkat dari Bogor waktu itu sore dan nyampe di Garut itu malam di Terminal Guntur. Dan waktu sampai sana pun kita langsung disambut nego-nego itu sama angkutan itu kayak losbak tuh, angkutan ke base camp karena gak ada angkutan umum kan ke base camp. Jadi waktu itu sempat nego-nego dulu agak lama dan bapak supirnya tuh heran mau naik kemana deh itu ke Gunung Cikuray. Lewat mana? Kiara Jenggot kata kita kan. Nah itu kan kok Kiara Jenggot kenapa gak lewat pemancar gitu. Karena waktu itu kan kita budget minim ya. Dan pemancar tuh banyak pungli katanya. Banyak pungli dan gak ada sumber air. Nah makanya gue searching sama teman-teman lebih enak lewat Kiara Jenggot. Cuma jalur Kiara Jenggot waktu itu belum populer. Masih sepi lah. Cuma ada enaknya tuh di sana gak ada pungli dan sumber air ada di pos 2 itu. Lebih nyaman lewat situ ya gitu. Nah kita berangkat lah di situ dan nego akhirnya nyepakatin sama supir itu. Kita nyampe, pokoknya kita ngelewatin permukiman warga dan anehnya tuh base campnya tuh di ujung jalan banget gitu. Di ujung jalan terus waktu itu cuma ada saung satu kayak creepy banget gitu. Ya di ujung jalan saung cuma satu. Tuh gelap gitu ya, kayak di situ ada bapak-bapak penjaganya warung gitu kayak mau naik gitu kayak anjir gitu kayak serem banget itu pada malam itu Iyalah. datang. Padahal kalau sekarang udah Kiara Jenggot waktu Udah itu gue rame. ke saatnya lagi udah rame udah bagus fasilitasnya. Oke. Dan waktu itu gak ada apa-apa kita cuma ngobrol-ngobrol sama bapak itu gak lama kita tidur baru paginya kita trekking jam 7-an lah kita trekking ngelewatin permukiman warga gitu perkebunan warga cuma perkebunan tuh agak luas jauh banget kayak 2 jam nyampe pos 1. Oh. Nyampe hutannya itu kan yang mau selatan. Dan waktu itu nyampe hutan terus gak lama jalan lagi di pos 2 kita istirahat karena di situ ada sumber air kan. Karena air udah agak berkurang kita ngisi dulu di situ tapi gak niatan buat makan dulu gitu, gak makan siang. Padahal teman-teman yang lain pengen makan siang di situ cuma gue agak egois gitu, ntar aja di pos 5 gitu. Gak tahu kan pos 5 sejauh apa itu. Ya udahlah kita jalan lagi ke pos 5 ternyata jauh banget pos 5. Ya jauh banget dan nyampe pos 4 atau berapa itu. Pos 5 tuh sebelum pos air lah. Pertengahan pos 5, pos 4 lah. Situ kan tiba-tiba hujan gitu, kabut hujan gede gitu. Ya udah kita bikin bipak di situ. Bikin bipak di ada dataran luas di pos 4. Situ bikin bipak dan kita makan mie kayak gitu. Dan pas mau makan mie tiba-tiba ada babi. Apa? Babi Cikuray. Dan babinya tuh segede apa? Segede kambing ya. Buset, gede banget. Gede banget sih. Itu agak pincang gue masih ingat gitu. Dia tuh nyamperin kita, bukan takut sama kita. Nyamperin. Iya, makanya kita yang takut sama dia gitu. Iya lah disamperin. Terus ruduk kan ya. Ya udah gitu kan teman-teman pada takut semua. Ya udah kita jalan lagi terus. Kita lanjut aja jalan waktu itu dan rencana memang mau ke pos 7 ya. Mau ngecamp di pos 7 karena pos 7 dekat banget sama puncak. Cuma 5 menit. Ya ada jalan nyampe kita di pertengahan pos 5, pos 6 itu pertengahan pos 6 kita istirahat dulu situ ngambil air waktu itu kan posisinya hujan dan situ ada sumber air cuma sumber airnya agak kecil sih. Jadi itu kita ngaret setengah jam karena nyambil airnya agak lama banget setetes gitu. Jadi abis itu kita jalan ya dan nyampe sebelum pos 6 kita nyampe ke Magriban itu. Itu posisinya ada dataran itu sebelum tanjakan. Dan di situ kelihatan puncak udah kelihatan itu. Di situ istirahat dan waktu di situ salah satu teman ngomong
dia pas ngelihat ke arah puncak tuh ada sesuatu yang aneh gitu. Cuma dia gak ceritain di situ. Dia belum cerita tuh apa yang dia Iya, lihat. dia cuma lihat aja pas turunnya itu. Oke. Dia cerita di situ aneh, baru ya udahlah kita gak tahu kan yang dia belum cerita. Jalan lagi dan akhirnya nyampe pos 6. Di pos 6 posisi kita udah capek banget gitu. Udah kemalaman, kedinginan gitu. Salah satu teman itu gak bawa jas hujan itu. Jadi dia udah kedinginan banget tuh. Basah. Ya udah di situ kita berhenti kan, itu pos 6 posisinya serem banget gitu. Nggak ada tenda lagi, cuma pohon ada gede, pohon 2 gede gitu. Cuma ya udah kita ngecamp di sini aja lah gitu, daripada ke atas jauh gitu, masih jauh. Karena udah capek juga kan, belum makan. Iya. Ya udah kita bikin tenda di situ ya, biasalah bikin tenda itu, masak-masak dan nggak ada hal-hal apa-apa. Kita bikin 2 tenda itu, satu lagi tenda pramuka yang gede banget. Satu tenda biasa. Nah gue tidur di tenda biasa. Waktu itu hal aneh cuma kayak di atas tuh kan naruh kayak musik box tuh digantungin. Cuma itu aneh putar-putar terus tuh. Padahal gak ada angin, gak ada apa. Si musik boxnya muter-muter. Kayak angin atau apa gitu, muter-muter gitu. Kayak Gerak-gerak. ya, tapi gak berpikiran apa, ya udahlah gitu, gak ada apa-apa gitu. Angin mungkin ya. Nah baru paginya kita summit ke puncak. Subuh lah kita summit ke puncak di pos 6 tuh. Nah di pertengahan pos 7 ini kan masih gelap. Salah satu teman gue pasti tanjakan nih, kan gue di depan dia. Dia bilang, buru-buru mak, buru. Kata gue, kenapa anjir? Buru-buru gitu, kayak ketakutan banget. Dan di situ ternyata dia ngelihat di pohon ada kuntilanak. Cuma kuntilanaknya kayak ngebelakangin dia gitu. Anjir. Iya, itu kayak dia ceritain pas turun ya, kan ceritain di situ. Karena takut parno juga kan, nggak Iya, boleh Bang. juga kan kalau ceritain di situ. Dan ya udahlah kita jalan, nggak ada apa-apa. Nyampe di puncak jam 7, kita biasa nikmatin biasalah nikmatin di puncak, pemandangan, foto-foto dan sebagainya gitu, nyemil. Nah pas turun teman gua nih si Anggi tiba-tiba dia duduk kayak jongkok tuh sambil ngituin gini. Dia tuh nangis karena dia sakit banget, karena dia tuh sumilang tuh. Sumilang. Atau sumilang gak sih Iya cewek? tahu. Dia tuh head pertama waktu di gunung itu. Oh. Kayak rasa sakit banget Iya, gua sih. Ngerasain kan kalau sumilang. Waktu itu apalagi naik gunung jalan kan. Iya. Nah, Sorry, gue pikir Anggi tuh cowok loh. cewek lah. Cewek. Gue baru tahu, sorry ya. Kayak pas bilang Sumilang, Sumilang. Iya, dia cewek ya. Pikiran gue cowok. Sorry. Oke, lanjut nih. Ya udah gua ke teman gua nih, kita ya udah jagain aja, kita di depan ya, kita mau ke tenda duluan, mau masak gitu rencana. Ya udah si Anggi kan di situ udah kesetan banget, udah jalan udah lepas banget tuh, apalagi kesakitan sumilang kayak gitu. Dan nyampe di sebelum sudah pos 7 gitu, pertengahan pos 6, gue istirahat kan sama teman-temannya, ada tempat landai sambil nungguin si Anggi nih. Tiba-tiba si Anggi aneh, dia lari-larian. Yang awalnya kesakitan dia lari-larian, kayak ayo dong, lemah banget, ayo jalan gitu. Jadi seger gitu. Iya, terus teman gue datang nih satu cewek. Dia kayak ketakutan, kenapa si Anggi ngobrol sama temennya gitu. Kata dia, bener, iya, ya udah kita susul ya, bener ngobrol sama temannya. Kayak dia tuh ngobrol unik banget ya. Itu pagi-pagi loh, cerah. Itu apa, terang gitu. Tapi dia ngobrol sama temennya kayak sambil lari-larian kayak jangan dorong-dorong dong, pelan-pelan gitu. Dia tuh gak ngeliat kayak Seru banget. cengok, ini kayak orang gila itu ngobrol sendiri. Iyalah. Dan gua kan udah tahu sama teman nih beberapa teman, jadi ya udahlah di situ mah baik ini kan. Karena awalnya kan sebelum naik dia bilang nggak bawa si kecil itu. Iya. Tapi aneh kan dari Garut tiba-tiba datang. Iya sih. Dia ngebantuin si Anggi deh yang kesakitan. Jadi kayak pas turun dia lari-larian kalah gitu. Jadi dia yang lebih semangat. Awalnya kan dia kesakitan, aneh kan ya, Sumilang. Katanya Sumilang, tapi jangan dorong-dorong dong kata dia. Terus Tapi sama dia tiba-tiba seger kayak gitu sama kan. segar, terus sama salah satu teman nih yang belum tahu kan ya. Dikejar Gi gitu. Dia tuh kayak nanya-nanya si Anggi gitu. Gue bilangin gini, gak usah diituin, gak usah tanya, lu gak usah ngobrol, dia lagi sama temennya gitu. Lagi ada temennya. Temennya apa? Ada, kirain dia peka, kirain ternyata gak peka itu, gak tahu. Jadi ngejar-ngejar itu. Tapi dia dihirauin itu, nanya ke si Anggi. Si Anggi fokus ngobrol sama si temennya. Jadi kayak, aku capek banget loh naik gunung. Bukannya kamu datang dari kemarin gitu, anjir itu. Kayak ngobrol sama teman gimana sih? Tapi kita gak ngeliat gitu, cuma dia doang yang Dia ngeliat. jadi seakan-akan dikasih energi, Iya, kekuatan energi. gitu ya. Kayak, jangan pelan-pelan dong itu dorongnya, jangan terlalu dorong. Iya. Jadi kayak yang Have dalin fun ada dia, yang bahagia nuntun lah banget. gitu. Ya bahagia banget. Pokoknya cerita. Dia sama si kecil tuh cerita tentang pendakian.
kamu bukannya datang dari kemarin itu aku bawa tas berat banget itu naik. Gila creepy banget. Tiba-tiba teman kita ada yang begitu ya Iya, Allah. tapi kan kita udah tahu jadi biasa aja lah gitu. Ya Kita tahu kalau karena udah tahu. sering cuaca. Tapi bayangin kalau belum pada tahu semua tuh. Mm-mm. Panik nggak? Panik ya. Ya, Pokoknya kan mikirnya pasti bukan si kecil kan. Kalau yang lain gimana? yang belum tahu itu makanya pada panik. Ya udah nyampe lah kita di pos 6. Hmm. Situ kan posisinya kaget banget, tenda kita hancur semua sama babi. Makanan pada ceceran dan si babinya tuh ada di belakang tenda kita. Masih nungguin dia Iya, dan babinya tuh babi kemarin yang kita temuin. yang pincang itu. Iya, yang pincang yang di kambing itu. Waktu itu kan kita takut dia mau benerin tenda gimana gitu, takut diseruduk sama dia itu. Ya udahlah kita nunggu diam dulu nih. Dan si Anggi nih biasa aja ngobrol sama temennya. Kita ya Kalian udah panik cuekin. sama babi dia malah Kayak tenang-tenang aja. nyampe kita usirin dong tuh babi sama teman lu gitu. Kata ya gak mauan kata Anggi. Ya lo ngapain beda jenis gitu. Iya, dan dari itu kan ada rombongan nih yang turun. Ada 3 orang kayak dia orang Garut. Gigi ada orang dulu, jangan dia ngobrol itu kayak orang gila gitu. Takutnya kan sama orang-orang dikira orang gila ya. Udahlah dia diam gitu nurut gak ngobrol. Dan si pas kita kan ada si mas-mas turun 3 tuh. Mas tolong usirin babi, maaf kita takut gitu. Kata mereka ih babi gitu. Dia kan samperin malah foto-foto sama babi itu. Anjir. Jadi kan posisinya di babi ini. Keren. Dia kan posisinya babi ini di sini, terus di sini ada pohon gede pinggir babi. Nah pas foto-foto, Canggih tiba-tiba teriak, kan kita lagi duduk, dia langsung apa? Langsung apa? Berdiri langsung bilang awas. Ya. Kita kan pada cengok, kenapa sih yang gini gitu? Kaget lah. Ya. Enggak, waktu itu kan waktu si abangnya udah pergi dia bilang itu abang-abang bakal celaka tuh yang foto-foto di situ. Kata gue kenapa? Ini di situ di dekat babi itu ada kuntilanak penjaga pos 6 yang gede itu. Baru gue bilang keren lu foto sama babi. Iya. Kok bisa kan? Ya gue kata si kecil, nah pas di foto tuh jadi kuntilanaknya kayak di belakang pohon kayak ngintip gitu. Dan alasan kenapa si kecil gak mau ngusir babi itu karena di situ ada kuntilanak, dia takut. Ciut dia. Iya ciut. Pokoknya pas gitu kan kita nungguin babi pergi dan si Anggi ini masih ngobrol-ngobrol biasa kayak lu gak percaya sih. Dia ngambil sisir. Kayak disisirin, kamu sini aku sisirin gitu. Sendiri gitu. Iya sisir kayak gitu. Gitu, iya anjir kayak orang gila gitu. Kita ngeliatin unik banget gitu nyisirin. Iya. Ya kamu cantik Ih, banget serem gitu. Pokoknya itu unik banget sumpah. Nyampe akhirnya babi itu pergi gak lama ya. Ya udah kita beres-beres ya, beres-beres. Dan kalau si Anggi masih ngobrol sama sini, ya udah kira-kira aja ini kita selalu gitu. Kita beres-beres sama beresin makanan gitu. Makanan kita juga habis kan karena babi itu. Dia acak-acak. Dan si Anggi ini uniknya lagi, dia ngasih carry-nya, kamu ini tas aku berat loh, coba nih bawain itu anjir. Gua takut kan tiba-tiba carry-nya tuh Melayang gitu. ya, anjir kata gua. Ada-ada aja gitu. Tapi jatuh tuh kan. Enggak, untung gitu. Pokoknya sih sepanjang ngobrol aja gitu, kayak ngobrol biasa lah gitu. Dan wah itu unik banget. Itu kita ya udahlah, kita kan bikin hemok satu ya. Yang Gi, ya udah lu Gi duduk di hemok aja gitu, kita yang beres-beres tuh. Kita nyiapin makanan. Kita nyiapin makanan di situ, di Anggi kan duduk di hemok dan waktu itu kita kan masih ribet ya. Ada nugget sama bakso gitu. Ya bakso sebungkus gitu. Gua dititipin kayak gini, dia nitip Ki, gua mau beres-beres tuh sama teman gua. Ya udahlah, nitip kan. Kita beres-beres biasa dan udah nyampe beres mau masak itu tiba-tiba nuggetnya doang ada, terus baksonya gak ada. Terusnya hilang. Iya kita kan nggak tahu itu. Gi, ini mana baksonya? Lah lu ngasih nugget doang. Demi Allah gua ngasih bakso gitu. Debat tuh kalian. Debat lah gitu. Ya di perut lu kali sempetin buat di rumah atau enggak tuh cari-cari gak ada tuh. Pokoknya kita cari di situ gak ada lah gitu. Itu unik Sayang banget Ya, ntar sebungkus di nggak ada ending hilang. ada yang paling Oke, unik. ada penjelasannya. Iya, di itu cari dan pokoknya beres lah. Abis itu baru kita turun dan pasti turun tuh yang udah mulai sadar. Udah agak si kecil udah gak ada. Jadi pokoknya ada ciri-cirinya. Kalau si kecil ada dia tuh kayak beda itu kepribadiannya. Kayak kepribadian ganda kalau gitu ya. Iya kayak dia tuh kayak agak ngeheroin kita itu kalau kita ngobrol sama dia. Lebih asik sama si kecil. Dia Tapi ngabarin. kalau udah sadar ya udah normal lagi itu unik. Ya udahlah kita jalan tuh pas turun kita jalan dan teman juga yang awalnya nanya si Anggi tuh pas turun ya. Dia tuh nanya, Gi kenapa baru sih Anggi jelasin nih, ini kan gue gak ada ini dan dia tuh gak percaya anjir malah merinding anjir takut tuh tadi.
Ya udahlah kita turun terus nyampe pokoknya sampai ke sasar di kebun warga karena keasikan ngobrol. Iya. Nyampe akhirnya kita di apa? Di base camp Kiara Jenggot. Kita masak dulu dan sebelum itu kita kan mau ke terminal ya. Nah, di terminal kita baru nyampe jemputan kita dijemput ke terminal jam 5-an. Waktu itu jam 5-an dan nyampe terminal jam setengah 7 karena itu macet juga di Garut. Jadi kita otomatis ketinggalan bis ya setengah jam. Jadi mau gak mau kita tidur di di terminal. Terminal. Jadi karena di situ Ngempelan aja. gembel banget tuh kenangan pokoknya kayak susah banget gitu. Kita kehabisan uang nyampe minum air di Apa? toilet itu. Oh, Buset, dipasak. Pokoknya kita masak seadanya gitu di terminal. Nyampe akhirnya karena bis ke Bogor ada subuh, ya udah kita naik bis subuh. Kan bisnya udah ada, gue langsung naikin nih. Gue tidur di area smoking. Nah, dan pagi jam 6-an nih udah ada di tol Bandung gak ya? Gue kan pengen pindah ke depan nih karena banyak anak yang ngerokok juga. Gue pindah ke depan, jadi posisi si Anggi sama teman-teman dia di belakang tuh, paling belakang. Bukan di area smoking sih, paling belakang lah duduk sama teman gue cewek dan satu teman gue. Dari teman gue nih ada bangku kosong tuh. Gue mau dudukin di situ. Kayak pas mau dudukin, awas, teman gue keinjek. Nah, apa itu teman gue keinjek aja, awas ya, dia marah tuh. Kayak ya udahlah gitu anjir. Kata ya udah gue pindah lah karena gue baru bangun tidur gitu. Anjing ribet banget nyawa kata belum gue. kumpul ya tiba-tiba Iya, gitu. kata gue baru bangun anjir kata gue ribet banget ya udah gue pengen tidur lagi di depan. Tidur gak lama pas itu. Pas gak lama si Anggi pokoknya kayak teman gue nih tiba-tiba dia ngobrol terus sama si kecilnya di jalan tuh kayak kan kita takut banget ya Iyalah. diliatin orang-orang gitu kayak ini orang gila atau apa. Dan teman gue tuh cewek dia ketakutan banget gitu sama hal kayak gitu. Dia takut banget jadi kayak ih anjir ngapain sih Anggi gitu. Dan gak lama kan dia ngobrol terus ya. Nyampe akhirnya tiba-tiba dia pingsan. Dia tiba-tiba pingsan. Semenit kemudian bangun lagi. Dan bangun lagi dia senyum-senyum sendiri. Dia senyum-senyum sendiri ke teman gua nih yang cewek. Kayak dia pengen temenan meluk-meluk gitu. Dan teman gua satu lagi dia kalau natap teman gua dia kayak sewot banget ya kayak anjir gitu kayak tatapannya tajam banget. Ya udah kita kerubungin lah. Itu kerasukan di bis anjir. Bayangin pagi-pagi gua takut diturunin di tol gimana gitu kan ya. Gua nggak ada lagi. Sampai ada bapak-bapak lihat kita gitu. Pokoknya kita kerubungin aja gitu. Nyampe baca-bacain gitu. Kayak ada satu teman bahkan dia baru beres beli bacang gitu. Mau baca nggak? Mau dong. Dia mau baca nggak? Gak mau katanya. Kayak gak mau gitu. Pas di situ kita pokoknya bacain yang gitu. Pokoknya sampai keluar lah pengen apa? Ya, biar dia normal lagi. Iya, sadar. karena takut banget kan ya. Iya. Dan gak lama dia pingsan lagi dan bangun lagi. Kan kita kalau dia kerasukan suka mencetin ujung-ujungnya Ujung-ujungnya. biar keluar gitu ya. Dia bacain terus sampai akhirnya keluar dan pas bangun lagi dia, kok tangan gua sakit kata dia. Gua habis ngapain? Enggak, Gi, gak ada apa-apa. Ih serius gua habis ngapain? Enggak, gak ada apa-apa, Gi. Ya udah lu tadi ketiduran gitu. Lu kok pada makan baca kok gua gak ditawarin? Kata teman gua, "Lah aku tadi kan ditawarin, kenapa gak mau?" gitu. Padahal kan bukan dia kan waktu itu. Iya. Dan ya udahlah di situ gak ada apa-apa, kita gak cerita sama si Anggi sama sekali. Nyampe lah kita di Bogor. Di Bogor gak lama, nyampe rumah kan masing-masing. Selang sehari, emang dari awal nih kita dari pertama turun ya lupa gue. Gue sering bercandain sama si teman si Anggi, Gi, ini bakso dibawa sama teman lu kali ini ada di rumah nih gitu. Enggak gitu, gak tau kan lu pokoknya dia ngehindar kayak gue gak ngasih bakso gitu. Pokoknya selang sehari waktu di rumah dia ngontek gue, Mak, kenapa kata gue, ini bakso ada di kulkas gue. Dia foto serius kayak itu bener banget mirip banget. Demi apa lu coba tanya apa adek lu bokap lu itu yang beli, ada kali aja yang beli. Udah gua tanya gak ada sama sekali itu kayak kita anjir gitu. Itu bakso yang teleportasi anjir. Teleportasi keren. Itu Plot twist. itu unik banget ya itu kok bisa ya gitu masih mikir sampai sekarang kok bisa gitu. Dari Garut sampai ke sana kita di Garut nyari sama sekali gak ada. Sampai kita yuk makanya bakso gak mau gua gitu. Nyampe akhirnya bakso itu berbulan-bulan nih. Didiemin aja. Iya. Di kulkas. Ya Allah. Karena waktu itu kan mau puasa ya. Dan seminggu lagi mau puasa ya. Habis pendakian itu. Kan katanya kalau bulan puasa tuh gak ada hal kayak gitu, gak ada dikurung hal jin gitu. Oh iya, dikurung ya. Nah waktu itu kan puasa. Jadi pas nyampe
di sana tuh apa? Puasa tuh. Pas puasa tuh seberes pulang dari Cikura itu. Jadi si kecil tuh udah gak ada lagi sampai sekarang. Sampai sekarang. Gak tahu dia kemana. Gua yang Sanggi pokoknya sampai di terakhir kita di bis tuh dia gak pernah muncul lagi. Dia Sampai terakhir sekarang. dia di bis. Gak tahu kemana itu. Jadi si Anggi juga gue cerita ke dia kemarin katanya dia juga ngerasa kehilangan gitu. Kayak Sedih banget. biasanya dia ada teman curhat malam gitu. Bayangin lu curhat kayak gitu anjir. Dan si kecilnya juga curhat ceritanya katanya si kecilnya ceritanya kayak dia tuh meninggal karena dibuang sama orang tuanya. Itu gak tahu kan jin ya. Gitu ngarang atau apa. Ya Allah. Kayak dia tuh kayak dibuang rohnya. Jadi dia tuh gentayangan tuh. Tapi gak tahu sama sekali ya sampai sekarang si kecil tuh udah gak ada lagi sampai di bulan puasa sampai lebaran tuh udah gak muncul lagi sama sekali sampai sekarang. Sampai sekarang. Wow, kecil kamu kemana? Habis. So, Mungkin cuma segitu ya. gitu. Dan ya gak terlalu serem ya, cuma unik doang. Unik, serem lah. Temen lu tiba-tiba ngomong sendiri. Pertama dia langsung hilang gitu kan, kesakitan, terus tiba-tiba dia segar, dia lari-larian. Siapa yang enggak Iya takut sih. kan nih? Tapi gua kesannya biasa aja kata gue. Iya, bagi yang udah tahu, kalau yang belum tahu kan, anjir teman gua kenapa ngomong sendiri lagi sepanjang jalan, ya Allah. Bener. Tapi sekarang dia udah nggak kayak gitu. Udah gak ada lagi sama sekali. Dia Tapi selain si kecil dia suka ngeliat yang lain. agak sensitif ya. Oh, sensitif ya. Iyalah, lihat si kecil aja bisa kan ya. Apalagi yang lain. Oke. Gila. Apa yang bisa diambil dari Agak cerita tahu ya itu? juga hikmahnya Nggak tahu. apa ya. Tapi ini menghibur sih. Iya, ini Serius. unik banget Menghibur, gitu. unik. Jarang loh yang kayak gitu. Jarang banget. Jarang. Gue masih kepikiran teleportasi anjir. Bakso teleportasi. Iya, itu bakso ya Allah. Itu sebenarnya si kecil kali pengen, penasaran. Kayaknya dibawa sama dia. Dibawa sama dia pengen makan tapi nggak bisa. Taruh aja di kulkas gitu. Ini gak percaya ya Allah alam. Tapi Karena bener kalau mikirin hal gaib itu aneh-aneh gitu. Di Iya, luar nalar. bener. Ada tapi nggak ada gitu. Iya Kayak nggak sih? jauh dari logika gitu. Iya. Logika kita nggak bakal nyampe lah. Allah alam. Tapi nyata ya. Nyata. Gue ngalamin itu nyata bener. Oke. Gue nggak tahu deh hikmah pesannya apa, tapi ini keren sih. Thank you bang. Siap. Gue jadi bingung, ngeblank sendiri. Ya Allah, ngebayangin kalau ada di posisi temennya pasti. Teman gue aja sampai mau nangis gitu cewek. Iya, lo bukan teman gue, lo bukan teman gue. Iya gitu. Oke. Thank you bang. Ada lagi yang mau diceritain? Mungkin udah sih. Udah, segitu aja. Udah malam nih, malam Jumat nih. Oh iya, malam Jumat. Tiba-tiba dia kesini, ya Allah. Wah. Gue pulang Jangan ya. sendiri aja. Jangan ya. Thank you udah datang ke level 2 dan mau Iya, bagi level. cerita lagi nih. Setelah Gunung Salak, sekarang Gunung Cikuray. Cikuray. Dan ceritanya benar-benar unik sih. Unik. Gue lebih suka yang ini sih, serius. Gak Karena terlalu kayak serem. persahabatan antara manusia gaib. dan itu ya. Oke. Emang ternyata kayak nggak semua makhluk gaib itu jahat. Ada juga yang baik. Ada juga yang baik. Kayak manusia aja itu. Ya ada yang baik, ada yang tergantung kita yang baik lagi ya. Kalau kita baik pasti Datangnya yang kita baik. dikelilingin orang baik juga. Bukan cuma orang sih, semua energi baik. Kalau kitanya buruk ya energi buruk juga yang bakal datang. Makanya kalau ke gunung tuh jangan berpikiran negatif. Karena Nah. kalau kita berpikiran negatif, hal-hal negatif juga Iya. dapetin kita. Betul sekali. Tepuk tangan. Oke, jadi buat kalian yang juga mau berbagi cerita, yang mau kirim cerita atau mau langsung datang ke sini, bisa langsung hubungin email atau WhatsApp di link deskripsi. Jangan lupa like, comment, Share. subscribe. Thank you bang. Oh iya, nanti channel Bang Rama ada di linknya. Iya, siap. Sama Instagramnya juga bisa follow ya. Oke, jadi dari cerita ini ambil sisi baiknya. Semoga cerita ini juga menghibur, dan sisi buruknya tolong dibuang aja. Kita di sini cuma mau berbagi cerita aja Berbagi ya. pengalaman aja. Gak Betul. nakut-nakutin. Nggak ada niat nakut-nakutin, nggak ada niat untuk nyuruh kalian untuk berteman dengan jin juga, nggak ada. Tapi kalau kalian udah berteman ya, semoga baik-baik aja. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di level 2 berikutnya. Dah.